Oke ya, kita mulai. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini materi untuk kalian yang selanjutnya itu adalah terkait dengan dimensi 3 masih. Kita masuk ke part 2-nya. Kalau kemarin kita belum ketemu ya, ini part 2-nya. Yang kita mau bahas terkait dengan yang namanya balok. Oke, kita mau bahas untuk pertemuan kali ini adalah balok. Oke ya, balok atau dimensi 3 dulu ya. 3, 4, itu balok. Nah, sekarang yang kamu harus perhatikan dulu di balok itu konteksnya hampir sama kubus eh, secara unsur-unsurnya. Ya, unsur-unsurnya sama ya, baik nanti ada yang namanya titik sudut, kemudian ada rusuk atau sisi, kemudian ada bidang. Oke, jumlahnya maksudnya. Cuma untuk konteks di balok, sisinya atau rusuknya itu panjangnya tidak sama semuanya ya. Jadi berbeda dengan kubus yang sisinya atau rusuknya panjangnya sama. Tapi di balok panjangnya bisa sama, ada yang berbeda atau berbeda semua. Itu namanya adalah balok. Nah, sekarang yang kalian harus pahami di dalam pengerjaan untuk kasus balok, yang kalian harus tahu itu adalah mutlak harus tahu yang namanya teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu muncul ketika apa? Ketika ada yang namanya segitiga, siku-siku. Misalkan ini A, ini B, ini C. Yang kalian punya adalah teorema Pitagoras yang bentuknya seperti ini. Kalau ada kuadrat sisi miring itu yang miring seperti itu. Kemudian sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Ya, kuadrat dari jumlah sisi siku-sikunya. Jadi kamu punya kuadrat sisi siku-siku kan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Itu adalah teorema Pitagoras. Nah, nanti kalian bakal ketemu yang namanya bisa mencari tiga macam. Yang pertama kita punya C dulu. C-nya itu adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan di akar seperti ini. Kemudian kamu juga punya yang namanya A, ya, kan siku-sikunya dicari salah satu. Jadi pakainya adalah miringnya dikuadratkan dikurangi dengan B kuadrat. Yang siku-sikunya satu lagi itu B sama miringnya dikuadratkan dikurangi dengan sisi siku-sikunya yang diketahui. Ini. Jadi akan berlaku seperti ini. Ada tiga. Nah sekarang yang kalian harus tahu lagi itu apa? Yang kalian harus tahu lagi adalah yang namanya triple Pitagoras. Wajib tahu ya ini. Mempunyai yang namanya triple Pitagoras. Untuk pengerjaan untuk level SMK itu triple Pitagoras pada balok itu sangat dibutuhkan agar tidak banyak menghitung. Jadi kalau hafal, hitungnya nggak terlalu banyak. Triple Pitagoras itu apa aja? Kita bacakan ini ya. Yang pertama, urutan dari banyak sisinya itu adalah 3, 4, 5. Dan 3, 4, 5 bisa dibagi menjadi 3, biasanya keluarnya 3 ya. Bisa dikali 2, 3, 4, 5 dikali 2-nya itu jadinya 6, 8, 10. Bisa juga dikali 3. Kalau dikali 3 jadinya 9, 12, 15. Dikali 4 juga kemungkinan muncul juga ada, yaitu di 12, kemudian 16 sama 20. Kemudian ada lagi yang sering muncul lagi 5, 12, 13. Kemudian penggunaan dari uh,
Yang lain itu yang menggunakan 17. 17, 15, sama 64. Oh, akar 64 itu adalah 8. Oke ya. Kemudian ada lagi yang berikutnya. Itu adalah si 24. Kemudian ada... Oh, belum ya. Kenapa? Revandi, kamu raise hand. Angkat tangan. 24, 26. Ada lagi yang berikutnya adalah si 25, 26. Jadi ada beberapa ya ini ya. 1, 2, 3, 4. Ada 8 yang kamu harus hafal. Intinya itu. 3, 4, 5. Jadinya ada 3. Dikali 2, dikali 3, dikali 4. Ada 5, 12, 13. Kemudian ada 8, 15, 17. Kemudian ada 10, 24, 26. Dan 7, 25, 26. Itu kalian harus tahu dulu. Nah sekarang contoh soalnya. Oke ya, kita punya contoh soalnya. Ngerjainnya gimana gitu. Sekarang saya punya ini. Tetap ya, kalau di dalam soal tipe seperti ini, yang kamu mau cari adalah jarak. Jadi jaraknya dibedakan menjadi seperti kemarin. Oke ya, kita mau belajar tentang jarak dulu. Jarak, jarak yang kita mau bahas nanti adalah jarak 2 titik. Jarak 2 titik. Dan jarak titik ke garis. Nanti ada lagi satu lagi, biasanya nanti ketemunya bakal yang namanya jarak antar bidang, bidang titik ke bidang. Tapi itu bagian di kubus yang kemarin kita belum pernah bahas ya. Nanti kita bahas lanjut lagi nanti. Nah sekarang kita bahas yang dua ini dulu. Jarak 2 titik. Yang pertama, jarak 2 titik. Kalau saya punya kubusnya adalah ini. Kemudian saya punya panjangnya ya. Panjangnya adalah 3, lebarnya adalah 4, tingginya adalah 12. Pertanyaannya, tentukan jarak titik A ke titik G. Nah, langkah pertama, kalian harus bikin yang namanya segitiga siku-siku pastinya ya. Supaya muncul segitiga siku-siku, yang kamu butuhkan adalah kamu harus bisa membayangkan ada segitiga siku-siku dalam gambar tersebut. Segitiganya yang mana? Kita yang pertama mau nyari AG dulu. Yang ini pertanyaannya ya. Kita mau nyari AG. AG berarti ini. Ya nggak pas ya. Ya. Ini AG. Kemudian kamu disuruh nyari AG yang kamu butuhkan supaya jadi segitiga siku-siku. AG-nya ditambahin garis satu lagi. Garisnya siapa? Kita bikin. Garisnya adalah dari C ke A. Oke. Siku-sikunya di bagian mana? Mikirnya gitu. Yang pertama yang kita mau pakai adalah ini. Siku-siku yang pertama sama siku-siku yang kedua. Ya. Di sini ada 3, 4 kan ya? Tadi yang namanya segitiga siku-siku itu dapat dicari dengan menggunakan yang namanya triple Pythagoras atau teorema Pythagoras. Kita mau pakai cara yang panjang dulu ya. Teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita mau cari AC. AC sama dengan, dia kan sisi miring ya. Sisi miring itu sama dengan 2 sisi siku-sikunya dikuadratkan dan dijumlah. Oh, berarti 3 kuadrat, 4 kuadrat, dikuadratkan ya, dijumlah, kemudian diakar. Oh, jadinya AC-nya adalah akar dari 9
tambah 16. Jadinya berapa? Akar 25. Akar 25 adalah 5. Kemudian kamu disuruh nyari AG kan tadi? A ke G. Jadi AG yang orange, yang jingga ini ya. Nah, sekarang nyari AG gimana? Oh, AG. Pakainya sisi siku-sikunya adalah AC dikuadratkan ditambah CG dikuadratkan. Ini jadinya AC kamu berapa? Oh, 5 kuadrat ya. CG kamu berapa? CG kamu 12. Nah, sekarang dari sini kamu punya 25 ditambah 144. Kemudian jadinya adalah 169. akar 169. Akar 169 berapa? 13. Oh, jadi AG kamu adalah 13 cm. Itu satuannya cm ya. Oh, jadi penggunaan teorema Pitagoras seperti itu. Nah, sekarang kita mau pakai triple Pitagoras lebih cepat gimana? Nah, oke, kita mau pakai cara cepat ya. Ini perhatikan ini. Saya pakai spidolnya warna hijau. Tadi kalian sudah pernah pelajari tentang yang namanya triple Pitagoras. Ini triple Pitagorasnya ini ya. Ada 3, 4, 5 dan seterusnya, 5, 12, 13, 8, 15, 17 dan seterusnya itu dipakai buat mengerjakan ini. Nah, sekarang kita mau nyari miring. Kamu lihat dia segitiga siku-siku ya. Ada 3, ada 4, satu lagi pasti 5. AC-nya ketemu 5 sama. Kemudian udah dapat itu AG-nya sekarang. Kamu bisa lihat AG-nya ya. AG-nya kalau ada 5, ada 12, satu lagi berapa? 13. Jadi ketemu. Oh, AG kamu adalah 13. Jadi langsung ketemu jawabannya kalau kamu punya yang namanya triple Pitagoras. Lebih cepat gitu. Dan nanti bakal ada penerapan-penerapan lain untuk triple Pitagorasnya. Intinya lebih memudahkan kamu buat menghitung intinya gitu. Bahkan untuk soal ini kamu nggak perlu menghitung. Asal hafal triple Pitagorasnya. Gitu. Oke, yang kedua. Yang kita mau bahas itu adalah contoh lain. Jarak antara dua titik lagi. Jarak titik ke garis. Nah, sekarang soal yang berikutnya mengambil dari soal sebelumnya ya. Punyanya kelas sebelah ini. Itu sama. Nah, sekarang ini soalnya. Oke. Saya punya ini. Ada soalnya. Wah, udah ngantuk ya. Balok PQRS TUVW mempunyai masing-masing panjang rusuk sebagai berikut. Ada PQ 6 cm, QR-nya 8, RV-nya 12. Jika A adalah tengah SW, maka tentukan jarak titik A ke titik Q. Kita gambar dulu baloknya. Saya punya balok. Ada punya balok yang lain? Tidak ada ya. Kita bikin balok dulu. Wah, Asari. Ya. Oke, saya punya baloknya PQ RS T U V W. Jadi balok itu tidak selalu ABCD. FGH bisa PQRS TUVW tergantung dari definisi si pembuat soal. Nah, sekarang kita punya PQ-nya 6, punya QR-nya 8, punya RV-nya 12. Revandi,
Nah, sekarang jika A adalah titik tengah SW, A titik tengah SW. SW kamu yang mana? SW itu yang ini ya. Titik tengahnya adalah ini. Ini adalah A. Saya kasih nama A. A-nya di situ. Nah, sekarang kamu disuruh nyari jarak antara A ke titik Q. Oh, ini berarti masih ini ya. Jarak 2 titik ya. Oke, jarak 2 titik. Nah, sekarang kamu disuruh nyari jarak A ke titik Q. Kita bikin garis yang membedakan biar nggak bingung sama gambarnya. Saya punya nggak garisnya itu warna hijau. A ke titik Q. A kamu ini saya hubungkan ke titik Q. Ya. Oh, berarti kamu disuruh cari yang namanya jarak A ke Q. Caranya, bikin supaya muncul yang namanya segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku. Saya pakai garis warna ungu. Oh, saya tarik. Oke, pencet. Ntar. Oke, ini saya punya garis warna ungu. Oke, siku-sikunya di situ. Kamu bisa lihat siku-sikunya di sini. Itu siku-sikunya. Oke, saya tarik garisnya atau bangun segitiganya itu keluar ya. Saya bikin segitiga tapi di luar biar nggak agak gede gitu. Yang sini A-nya, sini S-nya, sini Q-nya. Nah, sekarang S Q. Nah, misalkan di sini 8, berarti sini juga 8 ya. Nah, sekarang yang kamu harus perhatikan ada 6, 8. Ada 6, 8 berarti S Q-nya 10. Pakai triple Pythagoras tadi. Oh, berarti S Q kamu adalah 10. Kemudian, kamu punya A di tengah-tengah SW. Padahal SW itu panjangnya kayak RV. RV kamu 12. Setengahnya RV itu berapa? Setengahnya 12. Oh, berarti AS-nya adalah 6. Oke ya. Oh, berarti AS-nya adalah 6. Berarti AQ-nya berapa? Nah, ini nggak bisa dipakai buat triple. Jadi kamu harus ngitung. Kita nyari sisi miring ya ini. Oh, berarti aki kamu sama dengan akar dari sisi siku-sikunya dikuadratkan dan dijumlah. 6 kuadrat tambah 10 kuadrat. Ini jadinya 36 tambah 100. Ini jadinya 136. Nah, kita mau menyederhanakan. Kira-kira 136 bisa diakar nggak? Mikirnya gitu. Coba kamu bagi dengan angka-angka yang bisa diakar. Angka-angka yang bisa diakar siapa aja? Ini ore-oreannya ya. Jadi kamu kalau mau mikir supaya bisa diakar itu, kamu gunakan angka berapa aja, kamu bisa lihat dari ini. Angkanya berapa aja? Ada 4, ada 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Gunakan angka-angka yang ada di sini. Salah satu aja. Nah, sekarang kamu gunakan siapa? Saya gunakan 4. Oke ya, saya gunakan 4. Kira-kira 136 bagi 4 bisa nggak? Oh, 136 bagi 4. Jadinya 3, 12, 16, di sini 4. Oh, berarti 4-nya dikali 3, 4. Akar dari 4 berapa? 2. 3, 4 bisa diakar nggak? Nggak bisa, jadi masih dalam akar. Oh, jadi aki panjangnya adalah 2 akar 34 cm. Itu. Nah, sekarang yang ketiga, atau contoh soal terakhir ya untuk
untuk si soal balok. Soal terakhirnya adalah ini. Saya pengen ngopi ini ya. Oke, cara aja. Oke, saya punya baloknya ini. Ini saya mau bahas jarak antara titik ke garis. Saya punya gambarnya dari atas, saya ambil ya ini. Saya copy. Kemudian saya pindahkan ke bawah. Oke. Nah, sekarang saya punya angka-angkanya. Yang pertama, di sininya 3 cm, ada 4 cm. Di sini nanti ada 12 cm. Nah, sekarang saya mau kamu cari, tentukan jarak titik B ke garis AG. Oke ya, itu. Tapi langkah pertama kamu harus nyari AG dulu. Pakai yang tadi ya. Oh, kita mau pakai si B ke garis AG. AG-nya tuh yang mana? Itu mikirnya. Oh, AG itu ya ini tadi. Terus. Oke, ini. Ini adalah AG-nya. Kita mau nyari jarak antara B ke AG. Caranya, kita bikin garis dari B tegak lurus dengan AG. Saya pakai merah. Bikin tegak lurus ya. Misalkan ini sudah tegak lurus. Oke, dia tegak lurus. Nah, sekarang supaya ada segitiga siku-siku lagi supaya tegak lurus yang melalui G dan B, kita bikin lagi garis lagi. Saya pakai warna 3. Nih, oke ya. Oh, jadi segitiga siku-siku ya. Siku-sikunya adalah ini. Oke, kamu bisa lihat ya. Di pertemuan pertama kita, kemarin kita udah pernah bahas ini. Kita mau nyari si BG dulu. BG-nya panjangnya berapa gitu maksudnya. Oh, kita nyari BG dulu. Kalau BG kan siku-sikunya di sini ya. BG. BG itu sisi miring dari akar BC. BC-nya dikuadratkan. Ditambah dengan CG. CG-nya dikuadratkan. Oh, jadinya BC-nya adalah 4 kuadrat plus CG kamu adalah 12 kuadrat. Ini jadinya 16 plus 144. Dapatnya adalah 160. 160 itu bisa disederhanakan. Jadinya akar dari 16 dikali 10. Kan tadi pakainya ada 4, ada 9 dan seterusnya. Kita pakainya 16. Akar dari 16 berapa? 4. Jadi 4 akar 10. Itu BG-nya. Ini BG ya. Nah, kemudian kita mau nyari AG. Kalau AG, kita pakainya apa? Nah, siku-sikunya di ABG ya. AG itu sisi miring dari
ABG. Jadi AG sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BG kuadrat. Ini jadinya AB-nya adalah 3 kuadrat plus BG kamu. BG kamu adalah 4 akar 10. Atau kamu pakainya yang 160 aja nggak apa-apa. Akar 160. Akar 160 kuadrat. Dari sini yang kamu punya itu adalah 3 kuadrat itu 9. Akar kalau dikuadratkan akarnya hilang. Oke ya, akar kalau dikuadratkan akarnya hilang. Oh, jadinya adalah 169. Akar 169 berapa? 13 cm. Gitu jawabannya. Jadi nanti mikirnya gimana caranya memunculkan segitiga siku-siku supaya bisa yang namanya menggunakan si segitiga atau teorema Pitagoras tadi. Nah, sekarang ini belum selesai. Yang kamu cari adalah si garis merahnya ini. Namanya kamu kasih nama jarak B ke AG-nya. Ini kan pertanyaannya ya. Kamu kasih nama si X. X-nya berapa? Di pertemuan pertama, kita punya X sama dengan ya sisi siku-siku dari segitiganya. Segitiga yang kamu pakai adalah A, B, G ya. Yang ini. Kita pakai itu. Sisi siku-sikunya kamu kalikan. Sisi siku-sikunya adalah AB dikali si BG. Dibagi dengan sisi miringnya, garis biru. Adalah AG-nya berapa? 13. Itu. AG. Oh, nah jadinya AB kamu adalah 3. BG kamu adalah 4 akar 10 dibagi dengan AG. AG kamu 13. Oh, jadinya 12 per 13 akar 10. Dia nggak bisa disederhanakan, jadi jawabannya adalah itu. Sentimeter. Sampai sini? Nggak selesai. Nanti kamu tinggal bikin variasi soal-soalnya itu ngerjainnya gimana. Ada kambing. Kambingnya ngapain? Oke, gitu aja. Untuk pertemuan kali ini udah 30 menit waktunya. Sebelum Zoom-nya mati sendiri, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.